Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awin Suryaningsih dari Prodi Pendidikan Agama Islam, nomor induk mahasiswa 2021 010100. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hadis beserta intisari guna memenuhi tugas Qiraatul Kutub Hadis Tarbawi untuk memenuhi tugas UAS. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang tujuan pendidikan Islam. Ada dua dan saya akan membacakan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Sufaq la ahbarana Malik bin An-Nasi an Shihabi an Salim bin Abdullah an abihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minnal imani. Penjelasan untuk hadis yang pertama yaitu secara eksplisit tujuan pendidikan Islam yaitu meningkatkan keimanan, pemahaman, dan penghayatan serta pengalaman agama Islam, sehingga menjadi insan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hadis yang baru saya bacakan memiliki keberadaan yang kuat untuk dijadikan sebagai dasar tujuan pendidikan Islam, sebagaimana sebab datangnya teks hadis bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat pengaduan dari sahabat lainnya yang melakukan kesalahan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, biarkanlah sesungguhnya malu itu sebagian dari iman. Jadi pendidikan Islam yang dibina oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penghargaan terhadap nilai kemanusiaan, bahwa seseorang yang merasa malu kesalahannya disampaikan di muka umum sebagai pertanda di dalam dirinya masih ada nilai keimanan. Hadis tujuan pendidikan Islam yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utaibati haddatsana Jarirun an Masyi an Syaqiqi bin Salamata an Masruki qala dakhalna ala Abdullah bin Ngamrin hina qadima Muawiyah illa al-qufati fadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ahyarikum ahsanakum khuluqan. Penjelasan untuk hadis-hadis tentang tujuan pendidikan Islam yang kedua. Urgensi pendidikan akhlak dapat dilihat dari banyaknya ungkapan Al-Qur'an tentang tema yang menyinggung moralitas. Sebagaimana ungkapan Zaidan bahwa moralitas merupakan masalah teramat penting dan tak dapat dipungkiri. Siapapun dalam kondisi bagaimanapun juga, setiap muslim harus menjaga moralitasnya dalam segala keadaan. Dengan kata lain, persoalan moralitas sama dengan masalah akidah bila ditinjau dari bobot perhatian Al-Quran terhadap masalah moralitas. Proses pembentukan moral merupakan upaya yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Tingkat pencapaian hasil belajarnya, selain ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran, juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar, terutama yang bersifat sosio-religius. Sebab, pada hakikatnya, pendidikan merupakan proses yang menyeluruh dan berlangsung sepanjang kehidupan. Untuk hadis yang kedua yaitu hadis tentang kurikulum pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Isa ya'ni ibn Tabba'i haddatsana Ibrahim bin Sa'di an Abdi Malik bin Sabrata an Jaddahi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam muru sabbiya bis salati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Penjelasan untuk hadis tentang kurikulum pendidikan. Dijelaskan bahwa pada hadis tersebut di atas mengandung pengertian perintah yang berarti perintah kepada kebenaran dan menarik hati. Kemudian, bisola adalah mengajarkan mereka dengan hal-hal yang berkaitan dengan sholat, seperti syarat-syarat dan rukun sholat, dan hendaklah menyuruh mereka untuk mengerjakan setelah mengajari dan berilah pengajaran sesuai dengan kecenderungan mereka. Sedangkan kata fastribu 'alaiha maksudnya adalah pukullah anak-anak kamu jika meninggalkan sholat, dan dalam Al-Jami' Al-Sahih disebutkan oleh Al-Qami bahwa sesungguhnya perintah memukul adalah bagi anak yang sudah berusia 10 tahun.
karena sesungguhnya usia ini adalah batas bagi mereka untuk tidak melaksanakan sholat secara rutin. Untuk hadis yang ketiga, yaitu hadis tentang pendidik dan peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Muhammad bin Salamu qala ahbarana ngabdatu anna abihi nganna Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marahum min a'mali bima yudinni qrana qaddu inna lasna kahai'aika ya Rasulullah innallaha qad khafara laka ma taqadha min dabika wa ma ta'affara faya'dabu hatta ra yu'rafal khaffada fi wajhihi summa yaqulu inna aqalakum wa aqlamakum billahi ana. Penjelasan untuk hadis-hadis tentang pendidik dan peserta didik. Ibnu Hajar menjelaskan hadis di atas perkataan sahabat bahwa keadaan mereka tidak sama dengan keadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada sahabat sebab tingginya kedudukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak harus menjadikannya sebagai orang yang malas dalam beribadah. Pelajaran yang dapat diambil bahwa pendidik perlu menunjukkan sikap marah jika melihat penyimpangan dalam masalah keberagamaan anak didik. Selain marah terhadap hal-hal yang tidak wajar atau negatif yang dilakukan anak didik, peserta didik pendidik juga harus menunjukkan sifat pemaaf, sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sifat pemaaf tersebut dapat menjadikannya guru sebagai orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, yaitu hadis tentang ilmu sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Abdurrahman ibnul Mubaraki haddasana Ayyubu wa Yunusu an al-Hasani an al-Ahnafi ibni Qaisin qala dhahabtu li ansuru hadha rajulan falakiyani Abu Bakrata faqala aina turidu qultu ansuru hadha rajulan qala rji' fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza taqal musliman bisayfayhima falqatilu wal maqatulu fi nari faqultu ya Rasulullah hada qatilu fama balu maktuli qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Penjelasan untuk hadis tersebut adalah menjelaskan bahwa apabila ada dua orang muslim yang saling bertengkar sehingga terjadi saling membunuh di antara keduanya tanpa hak yang membolehkan keduanya untuk membunuh, maka keduanya masuk ke dalam neraka, baik yang terbunuh maupun yang membunuh. Hal ini disebabkan hanya persoalan waktu, siapa yang lebih cepat membunuh. Jika yang membunuh tersebut terlambat, dia akan menjadi sasaran pembunuhan oleh yang terbunuh. Hukuman bagi yang membunuh tanpa hak adalah qisas, yaitu dibunuh hilangnya nyawa-nyawa seperti ia menghilangkan nyawa orang lain. Inilah seadil-adil hukuman yang telah Allah ajarkan kepada manusia. Hal ini dapat mendidik kita untuk takut membunuh manusia tanpa hak. Karena dengan menghilangkan nyawa orang, maka nyawa kita juga akan melayang. Dampak edukatifnya adalah penghargaan yang tinggi terhadap hak hidup manusia. Merupakan hak asasi yang harus kita jaga bersama. Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, terlebih-lebih hak untuk hidup. Pendidikan diarahkan agar peserta didik dapat menghargai dan saling menjaga dalam kebersamaan, kesabaran, tidak saling bermusuhan, dan menjaga akhlak mulia. Untuk hadis yang kelima, yaitu hadis tentang pendidikan tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Musaddadu haddasana Yahya an Sufyana qala haddasani Asim bin Mubayyidillah an Ubayyidillah bin Abi Rafi'in an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzanna fi uduni Hasan bin Aliyah hina waladdahu Fatimatu bisolati. Penjelasan untuk hadis tersebut adalah Ibnul Qayyim berkata, rahasia kenapa ketika seorang bayi harus dikumandangkan adzan pada telinganya adalah bertujuan
agar suara yang pertama kali masuk ke telinga anak adalah kalimat-kalimat yang mengandung makna kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 2 kalimat syahadat yang digunakan sebagai kunci pintu masuk Islam. Hal ini menunjukkan bahwa agar sesuatu yang pertama dan untuk masuk ke dalam pendengaran anak adalah kalimat tauhid dan syiar Islam. Menurut Abdullah Nasih Ulwan, tidak diragukan lagi bahwa upaya ini mempunyai pengaruh terhadap penanaman dasar-dasar akidah, tauhid dan iman bagi anak. Di samping itu, ada hadis dari Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Bacakanlah kepada anak-anak kamu kalimat pertama dengan kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah." Untuk hadis pendidikan tauhid yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Abu Walid qala haddasana Syu'batu qala ahbarabni Abdullah ibni Abdullah ibni Jabrin qala sami'tu an-nasa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nafaqi bu'dun ansari. Penjelasan untuk hadis tersebut adalah Bukhari menjelaskan bahwa hadis yang menunjukkan bahwa mencintai kaum Ansor juga termasuk salah satu tanda iman. Sebab mencintai mereka karena mereka telah menolong Rasulullah SAW adalah termasuk mencintai seseorang karena Allah. Untuk hadis yang keenam yaitu hadis tentang pendidikan akal. Bismillahirrahmanirrahim. Man jundubi qala Rasulullah SAW man qala fi kitabillahi azza wa jalla miraihi fa asaba faqad ahta'an. Penjelasan hadis tersebut artinya dari Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, amal itu dengan niat. Semua urusan harus ada niatnya. Barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa saja hijrahnya kepada dunia, akan diberi kepadanya, atau bila ia berhijrah karena seorang wanita yang ia akan nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia maksudkan. Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Ada kesan kehati-hatian Nabi dalam menggunakan ra'yu dalam hadis ini. Jelaslah bahwa akal yang tidak dibimbing oleh wahyu akan liar dan tidak terkendali membawa pemiliknya ke jurang kesalahan. Sekian penjelasan hadis-hadis tersebut. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.